Ya, pemirsa, pelaku usaha pertambangan dan mineral saat ini tengah menanti kelanjutan program hilirisasi yang dicanangkan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ya, bahkan Prabowo menekankan peran pemerintah sebagai pelopor pelaksanaan hilirisasi, salah satunya melalui pembangunan smelter. Pasca penetapan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pemenang pemilihan umum tahun 2024 sekaligus menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Saat ini masyarakat dan pelaku usaha tengah menantikan pelaksanaan program unggulan saat kampanye. Salah satu program unggulan pasangan Prabowo Gibran adalah hilirisasi, di mana keduanya berkomitmen untuk melanjutkan program hilirisasi pertambangan yang telah dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini mengacu keberhasilan pemerintah terkait larangan ekspor raw material nikel pada tahun 2020 lalu, di mana penerimaan negara dari ekspor produk turunan nikel di tahun 2022 tercatat melambung hingga 1000% menjadi 33,8 miliar dolar Amerika. Sementara itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memberikan lampu hijau terhadap program-program unggulan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, masuk dalam rencana kerja pemerintah, RKP dan RAPBN tahun 2025. Dengan demikian, program-program unggulan yang masuk dalam RKP RAPBN 2025 tersebut dapat dieksekusi setelah pelantikan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menanti kelanjutan program hilirisasi pemerintah baru, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Angga Wira. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara Indonesia atau ASPEBINDO. Halo, selamat pagi Pak Angga. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas waktunya, dan kita juga sudah tersambung bersama dengan Bapak Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reform Miner Institute. Selamat pagi Pak Komaydi. Pagi Mas Bras, pagi Mas Angga. Terima kasih Mas Komaydi. Baik, langsung saja kita ulas ini terkait dengan program hilirisasi dari pasangan baru kita begitu untuk pemerintahan di tahun 2024 sampai dengan 2029. Anda melihat bagaimana? Kita ke Pak Komaydi ini. Review terlebih dahulu terkait dengan pelaksanaan hilirisasi yang sudah dilakukan pemerintah saat ini seperti apa sih? Kemudian nanti kansnya untuk dilakukan estafet di sana begitu. Silakan. Baik Mas Bras, kalau dari pelaksanaannya sebetulnya dari realisasi jumlah smelternya sendiri sudah cukup banyak ya Mas. Total mungkin antara yang operasi dan konstruksi, mungkin Mas Angga nanti bisa koreksi. Kalau dari data yang ada sudah ada sekitar 54 sampai 60 ya in total begitu. Oke. Artinya ini untuk semua jenis mineral ya Mas. Artinya memang dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sudah merealisasikan apa yang sudah dicanangkan. Mungkin memang belum sesuai dengan yang diekspektasikan oleh banyak pihak, karena kan tentu ekspektasinya lebih besar dari itu begitu ya. Karena diamanatkan dari Undang-Undang 4 2009 dan baru kesampaian mungkin di dalam beberapa waktu terakhir. Tetapi paling tidak saya melihat niat baik pemerintah sudah terrealisasi, meskipun tentu nanti di dalam perjalanannya perlu disempurnakan begitu Mas. Oke. Kira-kira itu Mas Pras secara makronya ya Mas ini. Ya, review berarti sebenarnya sudah sesuai dengan harapan banyak pelaku usaha, kemudian masyarakat yang memang berkepentingan di sana, begitu Pak Komaydi? Iya, saya kira demikian Mas Pras. Jadi artinya memang sudah dilakukan, sudah dilaksanakan, bahwa kemudian nanti ada masalah-masalah di dalam pelaksanaannya. Saya kira memang dalam aspek kebijakan publik kan demikian. Biasanya direncanakan dulu, diimplementasikan, evaluasi, kemudian nanti direncanakan ulang, diimplementasikan kembali, atau penyempurnaan kebijakan begitu Mas. Tetapi dari indikasi yang ada bahwa implementasinya sudah jalan, dan terhadap daerah sebetulnya sudah tercermin juga nih Mas. Kalau yang Reform Studi, beberapa daerah yang menjadi basis investasi smelter, itu ekonomi growth-nya cukup besar dibandingkan wilayah-wilayah yang lain. Hanya saja mungkin problem mendasarnya di sana masih ada masalah ketimpangan yang cukup besar. Ini yang menjadi PR pemerintahan yang baru saya kira. Pertumbuhan iya, tetapi kemudian pembagiannya kemudian yang perlu menjadi perhatian saya kira Mas. Betul, itu dia. Baik, kita akan lihat respon dari pelaku usaha ini. Kita ke Pak Angga Wira. Bagaimana Pak Angga melihat begitu dengan bahwa hilirisasi masih akan terus dilanjutkan begitu ya oleh pasangan Prabowo Gibran begitu. Anda melihat bagaimana? Apakah memang ini akan menjadi angin segar lagi begitu bagi dunia usaha? Ya, pertama tentunya kan dalam konteks hilirisasi ini ada beberapa pelaku usaha yang terlibat ya, Mas Pras ya.
Oke. Tadi kalau dari Mas Komaydi menyoroti soal smelternya, tapi di sisi lain juga ada pelaku usaha pertambangan. Nah, dalam konteks pelaku usaha pertambangan ini memang ini kan ada yang memang skala besar, skala kecil, dan skala menengah. Nah, ini memang harus diberikan suatu kebijakan-kebijakan yang tepat ya untuk membuat suatu iklim usaha pertambangan ini tentunya makin kondusif ya. Karena kalau kita lihat kemarin sudah ada penataan ya berupa pencabutan izin usaha pertambangan yang dianggap tidak produktif ya. Oke. Nah, setelah ini kan mungkin perlu diklasifikasi juga antara yang pertambangan besar, kecil, dan menengah. Lalu memang bagaimana juga mengenai penentuan harga dalam konteks mekanisme driving kepada industri smelter ini saya rasa menjadi salah satu PR juga ya, sehingga bisa tercipta tadi yang seperti Mas Umay disampaikan adalah kebijakan yang memang distributif. PR-nya di situ. Kalau yang besar-besar mungkin dia bisa lebih statement, tidak begitu sensitif terhadap perubahan harga ya. Oke. Tapi kalau yang kecil-kecil ini kan pastinya akan sangat terdampak kalau harganya harga komoditas ini memang tidak diberikan suatu perlakuan yang bisa fair juga gitu loh terhadap pelaku usaha. Nah, kalau dari sisi smelter memang PR utamanya tadi seperti Mas Komaydi bilang, saya rasa jumlahnya sudah cukup ya, hanya memang keterlambatan ini lebih banyak terjadi karena kurangnya atau pasokan daripada energi. Nah, ini PR ke depan ya, saya rasa mengenai pasokan energi terhadap smelter, karena kan energi yang dibutuhkan juga pastinya cukup besar ya, dan kita pada bauran transisi energi ini kan memang tidak lagi berusaha untuk meninggalkan batu bara misalnya digantikan dengan misalnya gas atau energi bersih lainnya. Jadi saya rasa PR utamanya di situ. Oke. Dan kita tahu pasangan Prabowo Gibran juga percaya dari hilirisasi akan meningkatkan pendapatan negara ini. Mas Angga mengacu pada keberhasilan ekspor turunan nikel begitu ya. Tahun 2022 kan naiknya hampir 1000% begitu, 33,8 miliar dolar Amerika. Lantas bagaimana begitu? Apakah keberhasilan ini yang membuat akhirnya pemerintah memang harus melanjutkan begitu estafet hilirisasi ini? Nggak bisa. Ya, pertama tentunya mainstreamnya Gitu. yang harus kita kedepankan ini adanya tentunya adalah usaha midstreamnya ya, midstream industrinya, bukan hanya pengelolaan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ya. Dalam hal ini misalnya nikel menjadi ferronikel gitu loh, bauksit gitu kan, tapi juga menjadi industrinya. Nah, kalau saya lihat tadi Pak Prabowo sempat menyinggung industri pelopor atau industri mother industry. Nah, ini saya menyoroti sebenarnya bagaimana kita bisa membuat suatu industri baja stainless steel yang kokoh. Nah, Indonesia kan punya BUMN ya, Krakatau Steel ya, yang memang sudah sekian lama menjadi penopang. Tapi kalau saya lihat ini terdapat banyak tantangan di industri ini gitu loh. Nah, ini juga pemerintah harus kembali turun tangan, misalnya melalui memberikan suatu PMN gitu ya kepada industri tersebut, karena ini memang menjadi suatu industri pelopor, pembaruan mesin-mesin, penggunaan teknologi yang baik gitulah, sehingga industri baja stainless steel ini menjadi industri yang bisa menopang nantinya laju pertumbuhan. Karena kalau kita bicara sektor konstruksi misalnya yang kita lihat dilakukan secara masif juga, ini kan hampir 40% bahan baku daripada sektor konstruksi perumahan itu adalah baja dan besi ya. Ini saya rasa perlu adanya suatu perencanaan yang matang ya dari Kementerian Perindustrian nantinya untuk merumuskan keberpihakan pemerintah terhadap industri ini. Jadi benar-benar tadi peningkatan daripada penerimaan bukan terhenti pada peningkatan dari bahan mentah ke bahan baku ya, tapi lebih juga kepada industrinya, yaitu perlunya dibentuk suatu industri yang memang mendukung proses tersebut.
Baik, berarti memang masih ada beberapa catatan di sana ya terkait dengan koordinasi, kemudian bagaimana integrasi kebijakan begitu ya pusat, daerah dan lain-lain. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nanti kita akan tanyakan lebih lanjut lagi kepada Mas Komaydi begitu seperti apa sih dengan beberapa tantangan tadi yang dirasakan sendiri oleh pelaku usaha di segmen berikutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, semakin hangat perbincangan kita terkait dengan menanti kelanjutan dari program hilirisasi pemerintah baru, dan kali ini kita ke Mas Komaydi Notonegoro nih. Mas Komaydi, ini tadi sudah disampaikan begitu ya tantangan yang dialami ataupun dirasakan langsung oleh pelaku usaha begitu ya, baik dari hilirisasi yang sudah ada saat ini, kemudian tadi bagaimana pemerintah bisa menjadi pelopor begitu, entah itu untuk pembangunan smelternya sendiri begitu, dan Anda melihat bagaimana dengan beberapa permasalahan ataupun tantangan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Angga ini, silakan. Iya, baik Mas Bas. Sebetulnya yang disampaikan Mas Angga beberapa kali telah kami sampaikan juga dari Reformer ya Mas, bahwa Oke. sebetulnya yang diinginkan Pak Presiden atau Pak Jokowi di dalam konteks hilirisasi ini kan ini nilai tambah ekonominya besar begitu ya. Artinya memang harus satu paket. Sering kami analogikan bahwa yang dikehendaki oleh Pak Jokowi itu kalau dulu kita jualan gabah begitu, Mhm. sekarang jualannya tidak hanya beras nih Mas, tapi yang diharapkan adalah jualan misalkan nasi padangnya, kue keringnya, sampai ke turunan-turunan yang lain, itu diharapkan di dalam negeri begitu. Nah, Oke. artinya memang ini tidak selesai hanya di sektor SDM maupun yang terkait dengan itu, tetapi ini membutuhkan sinergi dengan teman-teman yang seharusnya bergerak di sana. Artinya harus ada roadmap jelas dari Kementerian Perindustrian begitu ya. Tadi Mas Angga misalkan nyinggung mengenai baja begitu. Artinya juga harus koordinasi dengan teman-teman di Kementerian PUPR misalnya. Selama ini pasokannya dari mana, speknya seperti apa, itu harus dikoordinasikan artinya. Nah, kalau yang sekarang terjadi nih Mas, ini ibaratnya kalau dulu kita jualan padi atau gabah, sekarang Oke. ini masih tahapan jualan beras begitu. Artinya kita cuma menyediakan selipnya begitu, Ya. diolah setelah jadi beras kita ekspor lagi begitu. Padahal Hmm. harapannya bagi nilai tambah ekonomi yang lebih besar itu akan azas manfaatnya akan jauh lebih besar lagi kalau kemudian kita tidak hanya berhenti di beras, tetapi juga berhenti di tadi kue keringnya, di masakan-masakan lainnya begitu ya. Turunan Oke. turunan dari padi tadi itu lebih banyak begitu. Nah, turunan dari produk mineral kan artinya banyak itu Mas. Jadi misalnya kita menghasilkan baja, menghasilkan nikel dan lain-lain supaya pabrikan-pabrikan otomotif misalnya itu dibuat di sini begitu ya. Pasokannya kita pasok sendiri. Artinya nanti tenaga kerja yang diserap juga dari sini, Oke. melibatkan investasi juga menggerakkan tenaga lokal, bisa Hmm. menarik industri-industri yang ada di belakang, bisa mendorong sektor-sektor yang ada di depan. Seperti yang Mas Angga sampaikan tadi, nanti Hmm. semuanya kapasitas ekonomi nasional akan bergerak begitu Mas. Tapi kalau yang sekarang ini kemudian sebagian kapasitas tidak bergerak karena kemudian roadmap yang di Kementerian Perindustrian maupun sektor-sektor lain yang semestinya menangkap itu relatif belum jalan begitu sih Mas Rastam Nah ini. itu dia, berarti bottleneck-nya di mana kalau kita berkaca dari pelaksanaan hilirisasi yang selama ini sudah dilakukan. Mengingatkan sebenarnya smelter ini memang sudah menjadi langkah yang tepat begitu, karena dengan hasil raw material yang sudah ada di Indonesia, bahan-bahan mineral kita sudah memiliki nilai tambah yang dijual bahkan bisa berlipat-lipat ganda yang didapatkan penerimaan negara. Mas Komaydi, Anda melihat seperti apa? Koordinasi seperti apa juga yang diinginkan bagi pelaku usaha ataupun industri sendiri yang termasuk dalam tadi ada 21 tambahan ini komunitas yang masuk dalam hilirisasi pasangan Prabowo Gibran ke depan. Iya, yang paling penting adalah roadmap dari sektor industri sendiri, Mas. Sektor Hmm. industri nasional ini kita mau kemana? Itu yang paling penting. Oke. Kenapa penting? Kalau dari sisi PDB sektoral, sektor yang kontributor utamanya besar sekarang ini sudah bergeser dari agraris ke manufaktur atau industri. Hmm. Artinya kalau industri ini gerak, Oke. sebetulnya GDP growth-nya kita juga akan tinggi, penyerapan tenaga kerja juga akan tinggi, investment-nya juga akan tinggi begitu ya, Mas. Oke. Artinya ini penciptaan multi tambah ekonominya sebetulnya multiplier efek ekonominya itu sangat besar begitu. Nah, tetapi ketika kita sejauh ini kalau kita lihat data input output ini Mas, sering kami sampaikan ke Mas Pras dan teman-teman di media bahwa kalau dari komponen input output kita sebagian besar ini ternyata hampir 60-70% itu komponennya masih impor. Hmm. Artinya kalau kita tergantung dengan komponen impor yang terjadi seperti sekarang nih Mas. Ketika nilai tukar rupiah kita tertekan atau melemah, itu daya saing kita langsung drop begitu ya. Nah, tetapi kalau kita
mengakar ke ekonomi domestik, ke kemampuan nasional, artinya ketika nilai tukar rupiah katakanlah tidak stabil pun, Oke. kita masih ada opsi yang lain begitu. Artinya seperti Mas Angga dan kawan-kawannya masih bisa bergerak begitu. Tetapi dengan kondisi yang sekarang secara tidak sengaja maupun sengaja kita bergantung pada impor, artinya ya kemudian ujung-ujungnya kita mau tidak mau impor begitu Mas ininya. Tadi kalau ditanya misalkan Mas Angga mau bangun perumahan, mau bangun jalan, Oke. ya komponen sebagian besar kita impor begitu Mas. Kita mau bangun baik. industri manufaktur, komponen bahan baku penolongnya Iya, masih iya. impor. Nah ini yang kita harapkan dengan adanya hilirisasi ini, sebetulnya hilirisasi itu tidak hanya selesai di kita bisa menyediakan smelter, bisa mengolah mineral mentah menjadi setengah jadi, tetapi kemudian jadi produk yang siap jual. Oke. Diproduksi oleh kita sendiri, dijual dan dibeli oleh kita sendiri, syukur-syukur kita bisa daya saingnya lewat, kemudian kita bisa ke pasar ekspor. Tujuan utamanya itu sebetulnya, Mas. Oke. Nah, terjemahannya kemudian yang saya lihat sampai sejauh ini itu belum ditangkap dengan baik oleh sektor utama. Semestinya dari Kementerian Perindustrian yang seharusnya menyiapkan roadmap-nya itu, Mas, tahapannya. Jadi tahapan tadi Mas Angga menyebut katakanlah industri pemula gitu ya, industri Oke. utamanya apa begitu. Nah ini dari Kementerian Perindustrian saya kira belum cukup jelas kira-kira maunya mau kemana nih begitu. Karena Oke, kan oke. tentu kalau kita bicara secara prioritas kan banyak nih yang bisa dilakukan oleh teman-teman Kementerian Perindustrian, tetapi Ya, di ya. dalam konteks katakanlah smelter ini kemudian apa nih yang bisa ditangkap, terus kemudian apa yang perlu disiapkan begitu Mas. Baik, Artinya Mas. kita sudah disediakan untuk bisa memproduksikan banyak hal, tetapi ketika barang itu sudah mampu diproduksikan, Oke. dalam negerinya sendiri tidak mampu menyerap begitu. Baik, kita akan tanyakan langsung nih ke Mas Angga ini. Mas Angga, Anda lihat bagaimana dengan kondisi saat ini? Apakah benar smelter memang sudah beroperasi, kemudian sudah ada barang setengah jadi yang sudah bisa dilakukan oleh Indonesia, kemudian serapannya sendiri menurut Anda itu apa yang perlu kita segera tuntaskan di sana begitu? Apakah memang industrinya sudah ada, baik dari tadi Anda katakan mungkin ada industri besi dan baja yang juga masuk dalam komoditas nanti untuk hilirisasi, kemudian ada sektor otomotif yang sudah sebenarnya membangun pabrik di Indonesia pun sudah dilakukan meskipun arahnya kepada kendaraan listrik ke depannya begitu Mas Angga. Iya, pertama kalau kita lihat tadi Mas Humaydi menyampaikan dari sisi penerimaan negara ya. Iya. Kalau kita lihat sektor energi, mineral, batu bara itu kan sekarang menjadi penopang ya. Kalau kita lihat PNBP-nya dalam 5 tahun terakhir ini naik cukup signifikan dan menjadi komponen utama dalam konteks penerimaan. Oke. Tapi yang terpenting menurut saya dalam apa namanya proyeksi atau roadmap ke depan adalah memperkokoh industri dalam negeri. Nah ini udah sangat penting dan sangat vital. Jadi terkait bagaimana membangun industri dalam negeri ini kan juga sangat berhubungan dengan bagaimana mekanisme tata niaganya juga. Nah ini harus diperhatikan karena membangun industri ini harus ada proteksi. Jadi yang seperti Pak Prabowo sampaikan industri pelopor gitu, itu kan harus ada proteksi dalam konteks kebijakan pemerintah. Jadi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan ini harus satu visi, harus satu istilahnya keterkaitan yang kuat gitu loh. Nah ini menjadi tantangan besar menurut saya dan ini harus sangat hati-hati Pak Prabowo dan Mas Gibran ketika memilih menteri-menteri di sektor ekonomi khususnya di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Ini sangat vital menurut saya. Kalau ini salah pilih orang, ini roadmap ini atau hilirisasi program ini akan jalan di tempat gitu loh. Malah nggak akan ada suatu momentum untuk bisa terbang gitu loh. Jadi saya rasa perumusan tadi yang seperti Mas Humaydi disampaikan ini sebenarnya kita kan punya demand yang cukup besar di dalam negeri. Contoh misalnya seperti misalnya di oil and gas ya, di pipa. Nah pipa khusus ya untuk oil and gas ini demandnya sangat besar. Cuman kita lebih banyak impornya gitu loh untuk pipa-pipa khusus seamless dan lain sebagainya gitu loh. Hampir sebagian besar itu masih impor gitu. Ini kan kita harus dorong TKDN-nya gitu. Kita harus tingkatkan tadi insentif daripada teknologi. Nah teknologi ini butuh suatu investasi dan itu harus dikerjakan menurut saya oleh badan usaha milik negara gitu loh. Jadi dana-dana PMN yang digelontorkan juga cukup besar ini harus dilakukan untuk men-trigger industri, bukan dana PMN ini untuk pemadam kebakaran gitu loh, hanya sekadar menutup kerugian tambal sulam gitu loh, tapi tidak membuat suatu peta yang kuat untuk membangun
industrinya. Jadi Oke, ini saya rasa Mas perlu Angga. lah Komisi 6 DPR RI juga mengawasi dalam konteks perumusan daripada PMN-PMN yang ada ini, jangan sampai Oke, salah menurut Mas saya, Angga, momentumnya tapi akan hilang. menarik perlu dicermati kesiapan dari teman-teman pelaku usaha sendiri untuk mengisi ceruk tadi kekosongan yang diharapkan bisa diisi oleh produk-produk dalam negeri sendiri sudah seperti apa? Bagaimana dengan keterlibatan antara pihak swasta lah misalnya dari pelaku usaha untuk mendukung hilirisasi yang dicanangkan pemerintah kalau memang nanti ada satu upaya pelopor yang diambil oleh pemerintah di sana apakah siap juga untuk bekerja sama, siap untuk mengisi Iya, kekosongan itu atau makanya bagaimana? saya tadi sampaikan kan ada konsep dari pemerintah terkait TKDN. Iya. Misalnya saya sedikit memahami lah misalnya di sisi oil industry misalnya. Hmm, Skk Migas telah menetapkan tahapan-tahapan bagaimana produk itu bisa diterima oleh market domestik, salah satunya dengan penggunaan TKDN. Nah, Oke. tapi sekali lagi TKDN ini bisa meningkat makin tinggi kalau ada insentif yang diberikan terhadap industrinya gitu loh Mas. Ini yang Ya. menurut saya harus dilakukan. Misalnya diberikan suatu kredit modal kerja, kredit investasi dengan bunga yang memang relatif kecil gitu ya, Oke. dari perbankan, dari Himbara, agar industri dalam negeri atau pengusaha-pengusaha lokal ini bisa berinvestasi. Kalau tidak ada kebijakan yang progresif seperti itu ya mengambil istilahnya Pak Bahlil ini sampai ayam tumbuh gigi pun nggak akan ada industri dalam negeri ini bisa berkembang. Ya contoh misalnya di industri smelter, nanti mungkin Mas Kumaydi bisa menyampaikan datanya. Hanya segelintir aja yang dimiliki oleh pengusaha lokal itu. Ini bukannya karena pengusaha lokal tidak berani, bukan, tapi karena tidak didukung oleh kebijakan keuangan atau kebijakan dari perbankan yang progresif gitu loh. Jadi yang masuk di Baik, industri baik. smelter ini ya Oke. pengusaha-pengusaha mungkin lebih banyak dari China misalnya contoh. Ini kan harus menjadi pembelajaran bagi kita gitu loh. Jangan kita masuk ke lubang yang sama. Di sisi lain bank-bank kita ini ya hidup Ya. nyenyak aja gitu loh. Bankir-bankir kita ini selama ini tidak mau mengambil resiko Ya. terhadap membangun suatu industri. Nah ini yang harus Oke. kita dudukkan secara bersama-sama Mas gitu. Baik, Mas Angga, kita ke Mas Komaydi. Nah, Mas Komaydi bagaimana? Ini kaitannya dengan pembiayaan berarti begitu. Memang ini perlu ada insentif kan meskipun pemerintah sebenarnya sudah menggelontorkan banyak insentif yang diberikan oleh pelaku usaha ataupun pelaku industri di dalam negeri. Harga gas murah, kemudian ada beragam kebijakan-kebijakan lainnya. Menurut Anda apakah memang ini belum optimal kah atau belum termanfaatkan dengan baik oleh teman-teman industri misalnya? Iya, saya kira yang disampaikan oleh Mas Angga kan sebetulnya problem realnya di lapangan seperti itu ya Mas Ras. Mas Angga kan ada di dua tempat nih, Oke. sebagai pelaku juga di pemerintahan, artinya memang sebagai menganalisis problemnya sudah seperti yang disampaikan. Nah seringkali kita ini sakit kepala tetapi yang dikasih obatnya katakanlah perutnya gitu Mas Ras. Jadi insentif yang Oke. diberikan betul gitu, tetapi kan yang diinginkan oleh pengusaha adalah katakanlah A tetapi yang diberikan B begitu. Nah di dalam konteks smelter misalnya, kenapa kita tidak berpikir jangka panjang tetapi kemudian hanya berpikir memadamkan kebakaran, katakanlah kita butuhnya sekarang investasi yang mau Cina kemudian kita datangkan Cina. Padahal kita punya misalnya kalau kita cek data di perbankan, dana pihak ketiga itu jumlahnya banyak nih Mas. Oke. Aslinya perbankan itu juga berkepentingan untuk menyalurkan itu. Nah, Betul. kenapa tidak ada kebijakan yang sifatnya terstruktur kemudian holistik, duduk bareng begitu. Nah, kan artinya bank juga berkepentingan nih kalau dananya ngendon di sana kan operasional cost-nya juga besar karena mereka juga berkepentingan untuk membayar bunga dari yang menyimpan dana di sana begitu. Artinya sementara Mas Angga dan kawan-kawan kan perlu dana itu. Nah, pemerintah Ya. perlu jadi jembatan nih Mas. Perlu menjamin, perlu memberikan garansi kepada perbankan misalnya. Oke, penjaminnya pemerintah tetapi yang melaksanakan katakanlah pengusaha nasional Oke. yang melibatkan BUMN. Nanti di dalam jangka panjang kan asetnya milik nasional Mas. Ya, tapi Anda optimis tidak sih ke depan nanti ada win-win solution begitu kalau memang ini sudah Betul. disuarakan oleh pelaku usaha, kemudian hilirisasi masih akan terus berlanjut sehingga keterlibatan pemerintah swasta ini bisa seiring sejalan. Nah, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga di dalam pemerintahan yang baru. Saya kira apa-apa yang disampaikan oleh pengusaha, salah satunya direpresentasikan tadi disampaikan oleh Mas Angga, ini perlu didengar oleh Pak Prabowo dan tim begitu ya. Oke. Artinya ini harus bahwa mereka yang kemarin sudah jalan, iya, satu sisi sudah dimulai oleh Pak Jokowi begitu, babat alasnya sudah dilakukan. Oke. Kemudian tentu beberapa yang sudah bagus diteruskan, tetapi yang perlu disempurnakan. Nah, belajar dari tadi Mas Angga menyebut investasinya mungkin sebagian besar PMA, itu yang menjelaskan kenapa ekonomi growth-nya di daerah tinggi
tetapi kemudian ketimpangannya sangat besar. Hmm, Karena oke. kuenya sebetulnya yang menikmati sebagian besar adalah Iya, yang iya, investasi. Sementara yang oke. investasi bukan Mas Angga dan kawan-kawan nih porsi Hmm, terbesarnya. Artinya dibawa pulang ke China begitu ini sebagian besar kuenya. Jadi hanya pencatatan saja di economic growth-nya. oke, Karena oke. ketika kita Mm-mm. lihat antara data yang tercatat dan Ya, dilaporkan dengan kenyataan hidup masyarakat di sekitar smelter itu oke. sangat luar biasa timpang, Mas Pras. Baik, berarti Banyak memang subyek, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan ya oleh betul, pemerintahan baru ke betul. depan begitu, bahwa hilirisasi boleh berjalan tapi yang penting tadi bagaimana manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kita begitu, terutama yang di daerah di mana satu daerah itu yang memang terkonsentrasi adanya suatu pertambangan ataupun proses hulu dari hilirisasi di Indonesia. Mas Komedi dan juga Mas Angga Wira, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan ya. Dan maju terus juga nih kalau memang kita Terima bicara kasih. mengenai sektor Terima kasih, industri di Mas. Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Angga, Mas Komedi. Terima kasih, Mas Salam Pras, Mas Angga. Pras. Ready, sampai ketemu. Ya, Salam. terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.